Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi kita di podcast Maiwa TV. Kali ini kita kedatangan tamu dua orang sekaligus. Orang yang hebat di bidang masing-masing yang akan membicarakan tentang hiruk pikuk politik perpolitikan Indonesia menjelang 2024. Pertama ada Patri Burhan SH.MH, betul ya? Betul. Selamat datang di studio kami. Terima kasih. Kemudian ada Pak Dr. Insinyur Natsar Desi MSI. Siap. Biasa juga dipanggil dengan Alo. Siap. Nah, ini khusus untuk orang Makassar, ini terkenal beliau ini. Oh iya. Karena pernah bertugas sebagai Ketua Cabang HMI Makassar. Siap. Makassar ya. Botol Lempangan ya? Iya. Ya, bahkan pernah juga jadi salah satu pengurus di PB HMI. Siap. Ya, jadi saya kira lengkap ya. Nah, sekarang kita bicara tentang persiapan deklarasi Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, disingkat ANIS. Kira-kira begitu ya? Iya. Oke, jadi bahasan kita kali ini adalah tentang persiapan deklarasi Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, disingkat ANIS. Mungkin bisa diceritakan ya Pak Patri dulu latar belakangnya nih. Begini. Ya. Saya sebelum masuk ke deklarasi ini, sosok Anies Baswedan itu sejak saya mengenal nama itu, Ya. sebelum dia jadi rektor Paramadina sampai dia jadi rektor, hasil karya beliau itu memang dari segi ilmiah Ya. itu sangat mumpuni. Bayangkan kalau dia itu adalah rektor yang termuda pada saat itu. Setelah Cak Nur ya, Umur berapa? Majid. Umur berapa? Umur 35-an, sekitar situ. Lalu kemudian dia berkiprah di beberapa tempat dan membuat terobosan-terobosan untuk pendidikan. Itu sudah orang semua tahu bahwa Anies Baswedan ini adalah orang yang cerdas, orang yang santun dalam bergaul, dan walaupun maksud saya dia santun dalam pergaulan nasional, di toko-toko itu mereka si Anies ini dikenal, lalu di luar negeri di beberapa negara di Eropa maupun Amerika, mereka mencatat nama Anies itu adalah orang yang sangat cerdas. Saya pikir untuk alasan itu, untuk menjadi calon presiden, dia sangat bersyarat untuk memimpin Indonesia ke depan, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat ya, seperti yang ada di Itu alasan tujuan ya. bernegara ya. Alasan memilih ini. Ya, alasan saya memilih Anies. Terus ke Pak Alo dulu nih. Tadi alasan memilih Anies, sekarang alasan membentuk Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera ini. Ya. Latar belakangnya lah gimana? Dari mana asal mulanya? Jadi Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera ini adalah salah satu relawan, relawan Anies yang sifatnya itu lahir dari sebuah keinginan dan keikhlasan untuk melihat masa depan kebangsaan dan keumatan kita ini lebih baik. Dan itu jawabannya adalah ada di sosok Anies Baswedan. Anies Baswedan dalam pandangan kami di Sulawesi Selatan ini, karena ini adalah Dewan Pimpinan Wilayah yang ada di Sulawesi Selatan, ada juga pimpinannya di Jakarta, Dewan Pimpinan Pusatnya, yang membuat kami di Sulawesi Selatan itu tertarik karena memang kami melihat Pak Anies ini adalah sosok leadership yang sangat komplit, sehingga secara teknis kita juga mengilhami sebuah pesan dari Presiden Turki, Erdogan, yang menyatakan bahwa
orang baik itu jangan dibiarkan sendiri berjuang. Nah, kami sudah berada pada pemikiran bahwa Pak Anies ini adalah sosok yang baik, orang-orang baik harus bersama-sama berada dalam satu perahu untuk sama-sama memperjuangkan Pak Anies menjadi Presiden Republik Indonesia. Dengan alasan itu, maka tanpa Dewan Pimpinan Pusat meminta kepada saya untuk menjadi relawannya di sini, maka saya yang meminta langsung kepada DPP untuk menjadi Dewan Pimpinan Wilayah di sini, mengakomodir seluruh kabupaten kota, 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan ini. Dan alhamdulillah setelah kami secara pers kemarin bahwa sudah ada Dewan Presidium Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera DPW Sulawesi Selatan itu 24 kabupaten kota ini dengan menghubungi kami, antusias menghubungi kami, ingin didaftarkan menjadi relawan, dan ya sudah hampir ratusan sampai ribuan yang tercatat dalam komunikasi kami untuk ikut didaftar. Nah, ini saya lihat antusiasnya sangat luar biasa. Nah, terkait dengan rencana deklarasi, karena perintah pimpinan pusat menyatakan secepatnya deklarasi, maka kami agendakan nanti tanggal 9 November, satu hari sebelum Hari Pahlawan, maka kami akan deklarasi. Karena mengilhami juga bahwa Pak Anies ini cucu pahlawan. Iya, seperti itu dulu untuk sementara. Deklarasi awal ya. Deklarasi awal dulu, pemberitahuan kepada seluruh kalau perusahaan bilang soft launching dulu ya. Iya, siap. Berarti nyambung ini apa disampaikan oleh Pak Patri. Pak Patri ini sebagai ketua Dewan Pembina Anies, relawan Anies Sulawesi Selatan. Kemudian Pak Nasaruddin adalah ketua DPW Anies Sulawesi Selatan. Oke, mungkin bisa ditambahkan lagi apa alasan-alasan memilih? Alasan-alasannya sangat realistis. Seperti dia sudah berhasil memimpin Jakarta, membuat lebih kondusif, lebih bersemangat, dan menjadi kota internasional yang terbaik. Dan saya sebenarnya mau cerita Anies ini terlalu panjang. Betul. Karena apa ya? Kalau saya tidak akan membanding-bandingkan. Jangan dibanding-bandingkan. Seperti lagu itu, banding-banding kayak. Tapi Anies adalah sosok yang religius, yang intelektual, yang intelektualnya sangat matang. Terus sosok yang sangat tegas dan sangat mendasar pada konstitusi ataupun hukum. Ada beberapa contoh yang dia tegas banget dalam melaksanakan perintah undang-undang. Misalnya reklamasi pantai, dia sangat tegas untuk menyatakan bahwa itu tidak boleh, dan itu undang-undang. Sosok seperti inilah yang kita butuh, bos. Seperti ini kita butuh untuk penegakan hukum. Kenapa? Karena hukum itu membawa kesejahteraan. Oleh karena itu, kita harus memilih orang yang baik untuk menjalankan hukum yang baik. Itu lebih akan sempurna lah hukum itu. Nanti saya akan dalami lagi pertanyaan itu. Dan saya pindah ke Pak Alo dulu nih. Ini kan Anies ini kan belum bulat ini para partai yang mengusung. Kok mau deklarasi sebelum mereka bulat? Gimana tuh? Saya perlu tegaskan di sini, sebelum Partai Nasdem saja mencalonkan Pak Anies, saya sudah bikin. Bahkan lebih jauh ya. Lebih jauh lagi. Karena kami menganggap bahwa inilah pilihan yang paling tepat untuk bangsa ini di hari ini dan di hari esok. Karena dengan alasan itu pula lah kami membentuk seluruh sel-sel yang ada di kabupaten kota ini. Dan satu hal yang perlu kita ketahui bahwa Pak Anies itu secara pribadi tidak mengenal saya. Sehingga saya memberikan dukungan. Dalam suasana politik kita ini biasanya nanti kita kenal calon presidennya, kita online dengan calon presidennya, baru kita beri dukungan. Kali ini ada sesuatu yang berbeda. Karena kita yang butuhkan Pak Anies
untuk menyelamatkan Ya, itu bangsa dia. ini Itu poinnya ya. dari situasi yang tidak penuh dengan kepastian ini. Sehingga itu alasan kami mendeklarasikan lebih awal, sekalipun belum cukup. Tetapi kami meyakini bahwa partai-partai ini akan berbondong-bondong memberikan dukungan ke Pak Anies, melihat antusiasnya seluruh warga Yakin masyarakat lah, Indonesia. masyarakat yang ada di Indonesia ini. Terakhir di Medan Dia itu ya. adalah sebuah fenomena yang tidak bisa kemudian dibantahkan bahwa ini adalah kerinduan masyarakat Indonesia memilih seorang pemimpin yang seperti Pak Anies Baswedan. Jadi adalah fenomena yang susah dibendung. Dan apalagi di angka-angka statistik apa dan sebagainya, ini akan susah terjawab dan banyak bantahan yang akan terjadi di peristiwa 2024 nanti dengan situasi yang Pak Anies kita lihat. Meskipun lembaga survei ini banyak berkata sebaliknya. Lembaga survei juga saya lihat hari ini sangat berhati-hati, sangat berhati-hati. tidak Tetap terlalu. tiga besar, ada kalanya Pak Anies yang di atas, ada kalanya yang berdua. Tidak mau keluar dari tiga lingkaran ini. Zona aman, dia cari aman. Ya, dia cari saya aman. kira begitu, dan itu kan sebuah fenomena. Betul. Sebuah fenomena. Jadi saya rasakan ada fenomena yang luar biasa. Kita digerakkan dengan penuh keikhlasan dan kemauan untuk menyatu di gerbong ini. Ini kan kayaknya soal keyakinan ya. Ada keyakinan bahwa ini bakal apa atau sekedar memang idealisme untuk mendukung Anies, atau memang ada keyakinan bahwa dia bakal dapat dukungan besar dari partai-partai atau gimana? Begini, kalau melihat kondisi ini, Hah? sebegitu antusiasmenya rakyat untuk memilih pemimpin yang baik seperti Anies Baswedan, mereka partai-partai ini akan sadar bahwa ke depan untuk meraih apa yang dicita-citakan bangsa Indonesia itu bisa ada dalam sosok Anies. Yang mengantar itu bisa ada dalam sosok Anies. Oleh karena itu kami yakin dari aliansi ini bahwa Anies Baswedan itu pasti insya Allah lah pasti dapat partai untuk menjadi Presiden Republik Indonesia sebagai calon Presiden Republik Indonesia dan memenuhi Presiden threshold. Kan 3 partai ini, 3 partai yang sudah deklarasi ini kan Nasdem, yang belum ini kan Demokrat sama PKS. Problemnya kan terjadi kan di antara bagaimana memilih wakil. Sekarang ini tarik ulur gimana nih? Kira-kira bisa dijelaskan? Kalau pandangan saya akhirnya akan melihat ego partai itu akan hilang di situ untuk menyelamatkan demi untuk Indonesia. Demi untuk Indonesia. Saya kira apapun begitu. Kita Tapi memang ada dinamikanya, dalam rangka menyatukan biasalah itu kan. Visi, misi. Apalagi waktu masih banyak ya. Iya. Dan yang luar biasa kan belum ada salah satu pun partai di luar kadernya yang dicalonkan seperti Pak Anies. Pak Anies sama sekali bukan anggota partai. Dan itu kan sesuatu yang luar biasa. Yang luar biasa. Dan ini yang luar biasanya Partai Nasdem. Jadi kita acukan 2 jempol untuk Partai Nasdem yang begitu berani memulai start. Dan ini luar biasa efeknya. Dan mengambil risiko. Memberikan kepastian kepada Pak Anies bahwa sudah ada setengah kepastian untuk Anda menjadi calon presiden. Termasuk ngambil risiko ya? Enggak juga sih. Kan risikonya kan gini, risiko kan bisa terdepak dari kabinet kan? Ya dong. Ya boleh. Tapi saya pikir untuk keluar dari kabinet probability-nya agak kecil. Ini kan analisa ini kan analisa. Tapi probability-nya kecil karena ini kabinet yang ada sekarang ini, walaupun misalnya Nasdem mendeklarasikan Anies, kelihatannya solid kok. Solid ya. Kelihatannya ya. Kepentingannya ini kepentingan sama. Apalagi kalau didasari pada kepentingan nasional. Apalagi untuk Indonesia. Kepentingan nasional. Saya kira tinggal itu. Kalau misalnya kepentingan nasional yang dikedepankan kan selesai masalah. Problem ini kalau ada di antara itu yang misalnya tidak mementingkan kepentingan nasional tentu akan jadi masalah. Setuju. Saya kira itu. Nah sekarang lebih ke DPW Sulsel ini kedepannya apa rencananya nih? Rencananya tanggal 9 ini kami deklarasi. Deklarasi di salah satu tempat di Jalan Jenderal Sudirman. Deklarasi ini adalah penegasan saja kepada publik yang ada di Sulawesi Selatan khususnya dan kepada Indonesia bahwa DPW
Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Sulawesi Selatan ini sudah ada, Ya. dan silahkan berbondong-bondong untuk bergabung dengan penuh keikhlasan dan kesadaran dengan prinsip-prinsip kerja relawan. Prinsip kerja relawan itu kan penuh dengan idealisme dan semangat untuk melihat masa depan bangsa yang lebih baik. Nanti setelah itu maka kami lakukan pelantikan DPW Sulawesi Selatan. Jadi tanggal 9 itu baru deklarasi. Selanjutnya kami merancang untuk melakukan pelantikan. Nah, pelantikan itu setelah ada SK dari pusat, karena kami ini adalah jaringan nasionalnya, aliansi nasional. Nanti ada DPD itu adalah kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan, dan ini juga sistemnya adalah awal pembentukannya misalnya sistem presidium yang ada di kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan, dan alhamdulillah 24 kabupaten kota ini sudah ada kotanya. Tetapi kami tetap ini menerima semua antusiasnya warga sekaligus yang mau bergabung di sini, sangat luar biasa seperti itu, dan kami melihat adalah fenomena Anies ini sangat luar biasa. Ini kan artinya komunikasi ke DPP ini sudah ya, ini sudah. dalam hal ini kepada komunikasi pada ketua umumnya Pak Laude Basir itu sudah ada komunikasi ke beliau ya. Kita juga sering lihat Pak Laude Basir mendampingi terus Pak Anies, dan sudah lebih dari 100 relawan yang ada yang terdaftar di pusat itu. Tetapi salah satunya ini adalah relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera yang logonya seperti ini. Logonya seperti ini. Dan itu sesuatu ya luar biasa, karena sangat tepat kita memilih ini, karena cukup dengan kata Anies lalu kemudian tertulis di bawahnya Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera. Ini memang keinginan kita sebagai warga negara Indonesia bahwa kita menjadi rakyat yang sejahtera. Nah, Dewan Pimpinan Wilayah Sulawesi Selatan seperti itu. Baru diketik sama Asol. Ya, luar biasa juga. Jadi saya kira ya kalau melihat ini berarti kan kita kayak optimis bahwa ini akan berjalan yang bagus, dan akan masuk pada deretan relawan yang setara dengan relawan-relawan lain, mungkin bahkan mungkin lebih ya. Jadi mungkin ada hal lain yang mungkin bisa digambarkan bagaimana ini bisa dibangun supaya bisa memberi kontribusi terhadap pemenangan Anies. Kira-kira apa yang bisa Kalau kita lihat Sulawesi Selatan, psikologi pemilih itu, kalau saya bertanya-tanya sama orang, biasa ketemu di sopir-sopir teman-teman itu, saya tanya pilih siapa? Saya pilih Pak Anies, Pak. Kenapa? Ya karena senyumnya, karena apanya, macam-macam lah itu. Dan ya insya Allah kita optimis. Beberapa teman-teman relawan juga sangat optimis, semangat untuk memenangkan Anies Baswedan di Sulawesi Selatan. Dengan kerja keras. Peluangnya besar ya? Probability-nya bagus. Bagaimana dengan statement Pak Luhut bahwa bukan waktunya orang di luar Jawa bisa jadi presiden Indonesia? Gimana? Saya kurang tahu yang dimaksud dengan di luar Jawa itu seperti apa, tapi kan Pak Anies ini lahir di Pulau Jawa. Lahir di Pulau Jawa di Kuningan, saya kira itu juga adalah Jawa. Pulau Jawa itu. Tergantung definisi. Mungkin yang dimaksud adalah yang lahir di Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Mungkin ya. Karena kan Pulau Jawa itu adalah sebuah pulau. Dan Pak Anies lahir di sana, jadi sekolah bisa kecil di sana. Bagaimana dengan politik identitas yang sering diserangkan kepada Anies? Saya pikir politik identitas itu enggak jadi isu. Enggak relevan ya. Enggak relevan, enggak jadi isu lagi nanti. Dan itu akan pelan-pelan tergerus oleh waktu. Karena tidak logik. Karena sekali lagi orang kan melihat kinerja, orang melihat track record gitu ya. Tidak penting dari siapa bagus, gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa jalan sesuai dengan rencana. Insya Allah lah ya. Berdoa, Pak Ketua kita berdoa sama-sama. Setelah deklarasi itu kan tentu kan ada kegiatan-kegiatan. Kita harapkan mungkin Sulawesi Selatan dapat giliran untuk kunjungan Anies Baswedan gimana? Lagi dihitung betul-betul kesiapan kita di sini menyambut ini, karena
sudah ada fenomena di berbagai daerah itu kalau datang Pak Anies maka seperti yang terjadi sangat ramai. antusiasnya masyarakat untuk Oke, hadir oke, itu, oke. maka kita semua relawan harus siap-siap untuk Siap-siap ya. menjemput Menghandle itu. suasana itu Iya, karena ini bagaikan air bah yang deras ini. mengalir yang betul-betul membutuhkan seorang Sosok pemimpin ya. yang seperti itu, dan ini adalah sebuah fenomena Ya. yang susah kita hitung dalam angka-angka statistik. Susah, sangat sangat susah. sangat susah. Jadi kalau dinyatakan pemilihan presiden hari ini, maka kami yakin Anies Baswedan yang terpilih menjadi presiden karena struktur yang ada ini adalah keinginan masyarakat. Kita tahu betul bahwa ada ya istilah Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat itu adalah suara Tuhan, dan itu agak identik masuk sekarang ke Pak Anies. Iya, seperti itu, dan fenomena itu belum ada di calon. Ini kan posisi Pak Anies ini kan melawan incumbent ya, meskipun incumbent itu pengertian Pak Jokowi tidak maju lagi, artinya kan melawan kelompok incumbent, melawan kelompok penguasa. Kira-kira nih kemungkinan faktor S ya di luar pelaksanaan pemilu yang jujur itu gimana nih menghadapi ini? Pak Anies sudah menyampaikan kepada seluruh relawan bahwa ketika memilih terjun ke dunia politik maka tentu ada saja yang berupaya membuli apa dan sebagainya, tetapi nothing tulus, jalan terus, relawan bekerja, menguatkan situasi. Namanya juga itu relawan itu pesannya kepada relawan. Jalan saja, jalan terus, jangan pikirkan yang lain. berbuat baik. Itu Kampanyenya kampanye santun. Seperti Terus gimana yang upaya penjagalan? Ini udah nggak bisa dicegal. Sudah tidak bisa dicegal ini. KPK lolos lah ya. KPK lolos lah ya. Ya, nggak ada salahnya kok. Kalau masa mau ditangkap nggak ada salahnya. Ya, terus yang penjagalan misalnya menghalangi supaya dia mencalon gimana nih, Bang? Mungkin ada kiat-kiat gimana? Atau ada informasi yang bisa dibagi kita? Sesungguhnya 3 partai ini sudah hampir relatif aman lah ya. Ya, sudah hampir mengerucut lah. Mengerucut ya. Mungkin pesan juga mungkin ke 3 partai lah, hilangkan ego ya supaya selamat ini calon kita ya. Ya, sudah kesepakatannya begitu bahwa bukan lagi kepentingan ego partai yang akan dilihat, tapi kepentingan kebangsaan yang dilihat, dan itu dalam waktu dekat. Informasi terakhir itu kan tanggal 10 November deklarasi 3 partai ini mendeklarasikan Pak Anies sebagai presiden, termasuk wakil dan belum wakilnya. Ini ada strategi juga di pusat yang disampaikan kepada kami, tapi tidak perlu kami sampaikan ke publik ini bahwa kita deklarasi dulu presidennya dari 3 partai ini, dilihat pesaingnya siapa, paketnya siapa, lalu kemudian disimulasi lagi untuk kepentingan bahwa kita menang. Kenapa itu? Kenapa ini saya tanya? Karena penting untuk meyakinkan para konstituen bahkan pendukung atau katakanlah fans Anies itu bahwa yakinlah bahwa ini akan lolos sebagai calon. Ya. Jadi kan perlu kita meyakinkan supaya ini ketiga partai yang sepakat mendukung jangan terlalu lama bermain-main. Berdiskusi. Kalau kata Pak Jokowi jangan pelukan-pelukan melulu. Tidak pernah deklarasi ini untuk yang KIB kan. Saya kira pesan yang sama saya kira sama untuk Anies ya, jangan terlalu lama. Cipika-cipiki terus. Dikit lagi lah. Ya, karena ini kan sepertinya ada semacam gairah dari bawah yang masih tertahan. Jadi menunggu kepastian mereka ini segeralah memberi kepastian ke kita, jangan digantung. Jangan digantung. Ini harapan masyarakat maksud saya. Masyarakatnya jangan digantung. Supaya kalau sudah ini kan segera kita mengatur strategi, kita membuat kan supaya segera resmi menjadi calon ya kira-kira ya. Nah, hal lain ya mungkin saya bahwa ini kan dengar-dengar ini banyak orang-orang partai yang bukan dari ketiga itu ikut mendukung Anies. Gimana pendapat? Orang di luar partai tiga itu. Partai itu Nasdem, Demokrat sama PKS ikut juga mendukung Anies.
informasinya di YouTube kah atau di mana gitu ya. Ya. Ada Golkar, Ya, ada muda-muda Golkar, itu, ya, ada P3, bahkan PAN. Iya, ada PAN. Ini kan apa ya? Ini fenomena Ya. yang menunjukkan bahwa Anies ini pilihan rakyat Ya. sesungguhnya. Oleh karena itu partai-partai yang berpikir ke depan, berpikir untuk Indonesia ke depan, Ayolah. tidak wajib ya, tidak wajib karena itu hak mereka. Ya. Tapi seyogianya, sebaiknya lah memilih Anies Ya, Baswedan. ambil sikap sekarang. Ambil sikap. Ya kan setahu saya nih, menurut catatan yang saya punya nih, Pak Patri juga punya latar belakang partai yang tidak di tiga itu. Ya, saya di tiga itu. Tapi saya memilih karena hidup itu pilihan. Hidup itu pilihan. Bos. Boleh Ya. disebut partainya apa? Ya nggak usah. Oh, jangan. Orang pasti tahu. Kita cari aman dulu ya. Ini contoh kasus ya. Begitu. Jangan-jangan Pak Alo berani sebut partainya. Ya, kalau saya juga pernah jadi kader kader salah satu partai, partai. ya. Ke partai itu biasanya memakai baju putih dengan celana krem. Oke. Saya sudah paham. Yang nampak kantonnya. Tapi dengan menjadikan saya ketua relawan Anies Sulawesi Selatan, maka ya tentu secara etis juga saya harus mundur dari partai itu. Nah, ini karena saya menganggap ini adalah pilihan yang lebih baik. Karena sudah banyak juga pengalaman di partai itu. Kan harusnya harus mundur, mestinya tetap saja. Ya, nggak mesti mundur. Etis, kita harus etis karena dia mencalonkan presiden lain, calon presiden lain. Kalau berarti saya nggak apa-apa karena belum ada calonnya. Masih kita. Kalau partai saya itu yang dulu itu, ya. Kalau tiba-tiba misalnya, tiba-tiba dia bergabung satu koalisi. Tidak ada Bisa masalah, tetapi kan ada Padahal sudah terlanjur. prinsip, prinsip. Ini soal lain berarti. Ada prinsip yang saya harus mundur dari partai itu karena saya menganggap partai itu sudah tidak memperlihatkan ciri yang lebih demokratis. Ini kan pendapat pribadi ya. Perlakuan pribadi saya. Tentu ini kan berlaku bagi ini. Tidak ini. Itu apalagi. Tapi saya belum ya. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Orang belum nunjuk. Pesan saya adalah calonnya. pilih calon presiden yang umurnya tidak 60 ke atas. Ya, seperti itu karena 34 provinsi ini ketika akan dikunjungi kan sudah sinergik. Patua sudahlah banyak. Di luar pesannya Pak Iwan Fals menyatakan Patua sudahlah. Pesannya Iwan Fals menyatakan sudahlah Patua di luar banyak nih. Tapi ini kan belum masa kampanye, ini terus subjektif kayaknya. Tidak, saya juga tidak menyebut nama. Saya sudah bilang bahwa calon-calon presiden yang tua itu sudahlah. Karena pesannya Iwan Fals bahwa Patua di luar banyak angin. Terima kasih saya kira untuk itu. Saya udah ikut-ikut ya. Saya kira ini bagus di jalan. Ini juga jadi contoh bahwa orang yang mendukung Anies rupanya tidak terbatas pada partai pendukung atau pengusung saja, bahkan lintas partai. Tapi tentu itu kan mengatasnamakan pribadi masing-masing, tidak mengataskan nama partai. Tentu kan sebaliknya juga bisa. Kan bisa saja yang 3 partai pendukung Anies kan juga bisa ke calon lain, bisa saja anggotanya ya secara individu bisa. Dan itu lumrah dalam politik saya kira. Oke, saya kira kita masuk segmen terakhir ini. Harapan-harapannya ini kira-kira entah terkait Anies, entah relawan Anies, entah terkait Aniesnya sendiri gimana? Atau bahkan mungkin ke partai-partai pengusung, calon pengusung. Apa Harapannya semoga Pak Anies Baswedan menjadi calon presiden dan wakilnya cepat diputuskan. Dan wakilnya cepat diputus bahwa si A, si B, si C. Tanpa melukai ya, tanpa ada yang terluka ya. Oh ya, itu harus karena ini politik santun. Betul. Narasi dan tim kampanye atau tim relawan itu harus melihat sosok Anies atau relawan itu gambaran dari sosok Anies agar agar ini sangat tegak lurus ke Anies. Relawan itu harus santun
seperti Anies Baswedan Iya, harus senyum iya, untuk menarik masyarakat itu. Kayak yang lain juga sering senyum. Kan? Ya. Yang lain juga sering senyum. Tapi senyumnya tidak menarik. Semenarik Anies. Senyumnya Tidak semenarik pada saat Anies. kampanye. Ya. Itu. Tidak semenarik Kalau Pak Anies Anies. memang dia gitu dia. Itu Kan ada sudah. juga begitu, Pak. Iya, Ya. ada juga. Kalau menangkap bahwa nanti dia tersenyum ketika ada Ini- kepentingannya seperti Ini itu. pemirsa, ini saya perlu luruskan bahwa seperti ini kayaknya sudah mulai masa-masa kampanye nih. Jadi Oke, mancing ini. Oke. Menarik, cakep. Oke, yang kedua berikut Pak Alo, apa harapan-harapannya ini tentang entah ke Anies, entah ke relawan, entah ke ketiga partai pengusung? Jadi relawan Anies Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Sulawesi Selatan ini yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Partai Nasdem, Oke. Pak Surya Paloh. Oke. Pak Surya Paloh adalah sosok tokoh bangsa Ya, oke, yang oke. kami anggap mempercepat proses untuk meyakinkan. Kayaknya pindah Nasdem nanti ini. Ada kemungkinan. Itu fenomena juga, Ya, fenomena ya, juga. ya, ya, Ketika ya, ya. partai ini Ya, ya, ya. memberikan dukungannya ke Ya, Pak Anies, ya, maka fenomena orang untuk masuk Berduyun-duyun, ya? berduyun-duyun di Partai Nasdem itu sangat luar biasa. Berarti salah survei ini ya? Bahwa akan terpuruk Nasdem setelah mengusung Anies ya? Salah ya? Masih bisa kita verifikasi itu survei itu karena siapa respondennya berapa Ya, respondennya. ya, ya, Kan terlalu Kan- banyak error. Ya, Margin seperti errornya itu kalau gede. itu survei. Kalau Margin survei errornya itu. gede. Jadi itu yang pertama, berterima kasih kepada Partai Nasdem, utamanya Pak Surya Paloh yang sudah mendeklarasikan bakal calon presiden Partai Nasdem itu adalah Pak Anies Baswedan. Dan kami juga mengucapkan kepada Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera Ya, masih untuk konsisten. mengikuti, mempercepat, mengikuti itu harapan Partai bangsa. Nasdem untuk mempercepat ini suasana karena semakin cepat maka semakin cepat juga kita meyakinkan warga dan masyarakat yang ada di seluruh Indonesia ini Betul, untuk ya. memenangkan Pak Anies. Kita harus start duluan karena Pak Anies ini bukan incumbent, bukan lahir penguasa. bukan lahir dari kekuasaan, Ya. bukan lahir dari kader partai, dan itu adalah fenomena yang luar biasa yang menjadi faktor penarik untuk Pak Anies Baswedan. Ya. Jadi relawan itu seperti itu. Ya. Sekalipun belum ditetapkan oleh tiga partai ini, relawan sudah tetap bekerja untuk meyakinkan bahwa insya Allah 2024 ini fenomena rakyat bersatu tidak bisa dikalahkan kalau memilih Pak Anies Baswedan. Ini demi Indonesia, demi Indonesia, demi Indonesia. Dan Ya. keumatan kita. Bagus ya, dia nasihati tiga partai. Iya, dia memang penasehat. Tapi kali ini dia ketua. Ya, saya kira bagus, ini mudah-mudahan didengarkan dan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi Insyaallah. bangsa dan negara. Dan saya kira lain waktu kita akan jadwal kalian ketemu membahas Ya, tentang hal terima kasih. lain. Dan pemirsa Maiwa TV yang terhormat, ini adalah podcast kita tentang kebetulan tamu kita adalah relawan Anies Baswedan. Artinya bahwa tidak menutup kemungkinan relawan lain mungkin ada kesempatan untuk kita lakukan wawancara. Karena keberadaan kita dalam membahas Pilpres 2024 adalah tentu semua adalah demi kemaslahatan bangsa dan negara. Saya kira itu saja. Saya Yulham Malabirang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.